Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, kembali bersama YouTube channel saya, The Mindset. Kali ini saya bersama para pemuda yang brilian. Kita perkenalkan ya, orang-orang hebat ini bagi sahabat-sahabat semua di Indonesia. Dimulai dari siapa dulu deh? Paling ujung. Dari Teh Siti, silakan perkenalkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aini, bisa dipanggil Siti. Sekarang mahasiswa PhD tahun pertama, jurusan psikologi klinis. Salam kenal semua. Siti Nur Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan teman-teman, saya Fajri. Saya dari UCL, ngambil jurusan MSc Behavior Change, baru lulus 2 bulan lalu, September. Salam kenal. LPDP ya? LPDP. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan saya Idam. Saat ini sedang mengambil Master di Transport Engineering di Imperial College London. Dan alhamdulillah sama kayak Fajri, baru lulus dan insya Allah Juni nanti wisuda. Masya Allah. Ini pemuda-pemuda brilian yang insya Allah akan mempengaruhi pola pikir bangsa Indonesia, yang akan berdampak, mengamalkan ilmunya, dan pasti banyak cerita menarik yang mereka alami selama di sini. Kita akan diskusi bersama sahabat-sahabat ini. Di sini sekarang kami sambil kedinginan bikin videonya buat sobat-sobat di Edinburgh University. Ini Old College namanya. Ini bangunan Old College. Kawan-kawan ini dari London ya. Kalau Siti Nur ini tetangga saya nih. Di Edinburgh. Mereka udah beres dan rencananya akan pulang ya. Itu pulang atau kerja? So far masih berusaha mencari proses seleksi. Seleksi, tapi kita lihat. Insya Allah kita lihat yang terbaik. Kita lihat yang terbaik. Amin, amin. Gimana Ida? Udah cerita apa aja? Selama setahun ini, Masya Allah luar biasa. Aku banyak dapat pengalaman, terutama international experience ya, Seth. Jadi alhamdulillah, Seth, selama setahun ini kuliah di Imperial itu aku dapat banyak sekali international experience, international exposure, terutama terkait Muslim. Kita sebagai Muslim minority di London, Seth. Jadi banyak banget orang-orang Muslim yang aku temuin yang kuliah di Imperial, dan mereka ternyata memiliki semangat yang sama gitu, dalam arti ukhuwah Muslim di London itu ya luar biasa. Mungkin karena kita minoritas sih, Seth. Namun memang yang aku lihat belakangan ini yang juga dikonfirmasi oleh Ustadz bahwasannya Muslim, dakwah Muslim di Eropa itu belum se-eksponensial itu. Dan ini mungkin jadi PR untuk ya umat Muslim di UK khususnya, dan kita juga secara general untuk mencari solusi tersebut, Ustaz. Dan bahkan kalau aku lihat, bukan hanya itu, aku lihat beberapa teman aku di kelas itu banyak juga yang mempertanyakan Islam. Bukan hanya Islam itu sendiri, bahkan eksistensi ketuhanan, Ustaz. Kayak Ateis sebenarnya. Ateis, betul. Itu ada beberapa teman aku dan mungkin teman Fajri juga. Jadi menanyakan ya, ngapain beragama orang Tuhan aja tidak ada, seperti itu. Dan itu kadang bertanya juga ke kami semua, mahasiswa Muslim yang di kampus, dengan argumen-argumen yang lumayan kuat. Namun mungkin Ustadz lebih paham nih terkait argumen yang tepat untuk kita utarakan ke mereka nih, para kaum ateis, khususnya di kampus, di tempat intelektual seperti ini. Ngerasain hal yang sama juga ya? Ngerasain hal yang sama juga? Iya, kebetulan kalau kemarin itu ceritanya saya juga ada beberapa orang yang bahkan mereka sebenarnya awalnya itu Muslim, tapi kemudian menjadi ex-Muslim, mereka bilangnya ex-Muslim, jadi mantan Muslim gitu. Orang-orang ini rata-rata biasanya dari Turki, Pakistan. Alhamdulillah kemarin saya sempat ngobrol panjang, bahkan pernah sampai 3 jam. Kita ngobrolin tentang kenapa sih dia keluar dari Islam gitu, Ustaz. Dan kebanyakan itu memang sama sih sebenarnya, argumen-argumen yang sama yang diulang-ulang sih menurut saya oleh para ateis. Contohnya tidak ada bukti saintifik tentang keberadaan Tuhan gitu. Kemudian ada lagi yang tentang, yang menarik ini, yang saya punya teman orang Pakistan, dia bilang dia percaya tidak ada free will, sehingga tidak mungkin ada surga dan neraka karena kita nggak mungkin dihisap berdasarkan iya, karena kita semua berperilaku berdasarkan sel-sel otak kita yang memang sudah dari sononya memiliki a predetermination gitu. Seperti itu sih salah satu dari sedikit ya, betul Ustaz. Iya, ada gimana pengalaman Siti
berinteraksi dengan kawan-kawan di sini? Oke Kang, mungkin izin bercerita setahun pengalaman di York karena S2 dulu di York. Jadi kalau saya lihat sih dari segi mayoritas Britishnya sendiri ya, walaupun misalnya mereka Kristen, tapi kebanyakan itu tidak beragama. Jadi kayak ke gereja tuh hanya setahun sekali ketika Natal atau ketika Paskah. Gitu. Jadi bahkan agamanya sendiri aja kurang populer di masyarakatnya gitu. Jadi emang banyak yang kalau di Indonesia tuh kayak Muslim KTP, kalau di sini Kristen KTP mungkin ya. Gitu Kang. Iya. Sebetulnya kan ini bukan masalah baru ya. Perdebatan antara ateis, orang-orang yang nggak percaya Tuhan dari zaman setelah Nabi Adam berarti kan. Sudah ada orang-orang yang kayak gitu. Tapi saya berpikirnya sekarang bukan hanya berbicara tentang gimana kita menyampaikan apa yang perlu kita debatkan, karena konten gitu udah banyak sekali dari zaman dulu. Dari zaman dulu udah banyak, dan kalau kita mau benar-benar mempelajarinya, kita bisa membantah mereka dengan gampang sekali. Tapi saya ingin berbicara tentang yang lebih luas, yaitu tentang peran mobilitas sosial seorang muslim, apalagi kalau para pemuda ya, para dai. Apa yang bisa kita lakukan agar bisa berdampak pada dakwah di Eropa, di UK secara khusus, dengan sistemik, bukan individual. Kalau individual, misalnya gini, saya ngomong dulu skala kecil individual. Sederhana sebetulnya. Satu paket tentang logika, argumen yang perlu kita kuasai untuk disampaikan di depan orang yang kepercaya itu udah lengkap. Misalnya ya, kalau dalam literatur Islam ada Al-Jurjani, lalu juga Al-Ghazali, termasuk Ibn Rushd. Apalagi kalau Anda berbicara tentang mazhab Asy'ariyah, akidah Asy'ariyah, itu sudah menjelaskan tentang bagaimana menjelaskan Islam dengan logis, dengan dialektika yang sangat kuat untuk orang-orang yang ateis memang. Bukan untuk orang yang sekedar ragu, belum terlalu mantap. Untuk orang-orang yang nggak percaya Tuhan, itu ada logika-logikanya. Dan itu benar-benar filsafat murni, logika murni gitu. Tanpa ada Quran, tanpa ada Sunnah. Membicara tentang logika aja, itu bisa. Nah masalahnya itu memang perlu dipelajari dengan serius. Ketika tadi sebelum video ini kita ngobrol ya dengan Fajri, dengan kawan-kawan tentang berbagai sekolah yang sekarang muncul di Inggris. Nah, salah satu yang harus dipelajari di sekolah-sekolah itu menurut saya adalah ilmu akidah yang utuh, yang komprehensif. Akidah Asy'ariyah, akidah Thahawiyah. Akidah itu ada sebuah ilmu sendiri, khusus dipelajarinya, itu ada silabusnya, dan itu perlu utuh. Jangan hanya belajar kita dari YouTube atau dari cuplikan ceramah, tapi ada A sampai Z-nya. Apa unsur-unsur akidah, usul akidah apa saja, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, itu harus khatam kalau kita ingin berdialog dengan orang-orang yang seperti itu. Itu sebagai individu. Selain ilmu itu bahannya, ada juga yang bersifat skill dakwah. Tapi masih individual. Skill dakwah itu ya cara kita dialog, berdebat, masuk timing ketika kita ngomong ke orang di forum terbuka atau tertutup. Lalu juga ada aspek psikologis yang lain. Tahaddu, tahabbu kata Rasul. Berbagi hadiahlah, kamu akan saling mencintai. Itu ngaruh tuh, orang dikasih hadiah dulu itu udah lumer duluan nantinya kan. Dibanding kita udah wajahnya asem terus juga sambil marah-marah, udah nunjuk-nunjuk kamu ahli neraka. Nah, itu beda. Jadi aspek-aspek individual itu juga penting sebetulnya ya, karena kita berinteraksi sehari-hari, kadang-kadang nggak ada yang tahu orang terinspirasi oleh perkataan kita di waktu yang tepat, di momen yang tepat kan. Dan kata Rasulullah, la an yahdiyaka rajulan wahidan khairun laka min humrun ni'am. Satu orang yang masuk Islam dapat hidayah berkat dakwah kamu itu lebih baik dibanding humrun ni'am. Itu peribahasa zaman dulu, unta merah, artinya mahal sekali, lebih berharga dibanding harta paling mahal zaman itu. Itu manfaat ketika kita bisa meyakinkan orangnya sebagai individual. Tapi pertanyaan kritisnya adalah, oke, itu bagus, tapi apakah itu cukup gitu? Individu satu gitu kan. Waktu kita terbatas, ngobrol juga nggak tiap hari. Ya nggak, kita punya prioritas kuliah. Maka menurut saya sekarang Muslim itu harus berpikir lebih sistemik, ya, lebih sistematis, berpikir dalam skala industrial scale dakwah itu, bukan satu-satu. Jadi jangan berpikir dalam skala individual, tapi skala industrial scale. Individual itu ibaratnya kayak handmade. Handmade sebagus-bagusnya handmade, tapi kan jumlahnya dikit gitu, terbatas gitu. Tapi memang handmade itu customized, teliti kan, detail handmade. Tapi kalau kita ingin membuat si produk kita itu tersebar sebanyak mungkin, itu kan harus industri, mau tidak mau.
industrial scale. Nah, industrial scale itulah yang perlu sekarang dimiliki oleh para dai-dai muda. Cara berpikir bagaimana saya menebarkan manfaat Islam itu dalam skala masif. Maka artinya perlu ada kemampuan organisasi secara institusional. Jadi kita punya ide besar itu perlu diperjuangkan dalam bentuk organisasi, dalam bentuk lembaga. Contoh misalnya, orang yang bertanya kayak tadi, itu kan bukan 1-2 orang, ribuan. Mereka ingin nanya secara resmi kemana? YouTube, Google, ChatGPT. Itu harus ada door-nya jelas itu. Door itu kalau misalnya kawan-kawan lihat di beberapa city center itu suka ada orang pasang stand Bible itu kan, bagi-bagi Bible. Itu contoh kecil, satu door itu. Menjelaskan. Kan mereka juga punya krisis tentang Kristen KTP tadi. Udah mulai meninggalkan agama. Itu contoh sistemik, bukan hanya individual. Seorang pastor ngomong, nggak hanya itu, tapi sistemik. Ada misalnya door itu dalam bentuk Muslim Center bisa gitu kan. Tapi menurut saya harus yang lebih sophisticated karena sekarang kompetitor dalam arti yang menarik orang pada non agama itu sangat kreatif. Film-film, buku, ya kan, podcast, audio visual yang sangat canggih, animasi. And you are talking about music, ini di sini relevansinya itu. Mereka sangat powerful dalam menyampaikan pesan, lalu kita ingin murni, tapi justru nggak powerful. Walaupun murni dipertanyakan juga, benar-benar murni nggak atau sok murni sebetulnya. Sok murni padahal nggak gitu-gitu amat gitu. Bisa kita menggunakan instrumen-instrumen modern. Jadi menurut saya salah satu yang bisa kita lakukan untuk advance itu membawa dakwah itu dalam skala organisasi. Maka konkretnya adalah dai-dai muslim perlu memang bikin sebuah movement gitu. Harus bikin sebuah strategi social mobility. Bikin lembaga, bikin komunitas sehingga dampaknya lebih gede. Dan itu juga bisa memperkecil peluang terputusnya dakwah ketika seorang itu lagi malas futur atau pulang ke Indonesia. Kalau bagi konteks Indonesia, jadi dakwah itu nggak mudah-mudahan gitu. Sederhana ya gini, kalau kalian punya uang gitu kan, uang taruhlah 1.000 pound gitu, 1.000 pound berapa, 20 juta ya, 20 juta, ingin diolah menjadi profit, kan Anda nggak sekedar belanja, jualan, nggak sekedar gitu kan, tapi Anda bikin sistem, bikin tim, bikin marketing, bikin brand, untuk apa? Agar sustain. Kita soal duit mikir sustainability loh, tapi kadang-kadang kalau dakwah sering orang itu yang penting kan saya sudah berusaha, Allah menilai saya gitu kan, itu sok mantap gitu. Harusnya bikin sistem atau nanti Allah yang akan ngatur sendiri. Allah akan ngatur sendiri. Bisa ngomong kayak gitu ketika Anda bikin pertanian, ketika Anda bercocok tanam, Allah ngatur sendirilah, pupuknya asal-asalan, nggak gitu kan. Ketika Anda bikin jembatan precise, mengukur setiap sudutnya, nanti Allah ngatur sendiri. Kalau jembatan kuat, Allah mau pasti kokoh. Kan nggak kayak gitu. Tapi untuk memperjuangkan agama Allah, kadang itu dipakai mindset yang sangat terbelakang itu. Termasuk menurut saya, dakwah individual itu termasuk mindset yang sangat harus segera diubah gitu. Dan jangan merasa cukup. Itu sih pandangan saya. Gimana menurut Anda? Saya sangat setuju, terutama terkait dakwah yang sistemik itu tadi, Seth. Jadi memang kalau aku lihat kita nih kalau dalam hal duniawi kerja profesional gitu kan kayak harus sistemik, harus efisien karena kapasitas kita harus ngelihat Pareto efeknya gitu 20%. Iya. Sedangkan pas dakwah itu yaudah sekedar kasih tahu temen aja, ya salat abis itu udah setelahnya ya itu terserah dia gitu misalnya. Atau contohnya kayak cuma sekedar ya ceramah gitu. Padahal ada hal-hal strategis yang bisa kita kembangkan ya kayak Ustaz tadi bilang, mungkin komunitas atau mungkin yang Wali Songo dahulu lewat wayang lah sehingga atau masuk politik dan sebagainya, dan ada banyak hal-hal efektif yang punya Pareto efek di situ sehingga ketika kita melakukan itu efeknya lebih eksponensial, dan itu mungkin saya setuju itu yang dibutuhkan oleh masyarakat Inggris saat ini. Nah contoh ya ini ada psikolog ya, kan jurusan psikologi kan, psikologi ini saya baru kepikiran ide tadi karena Ida mention soal sholat, saya baru kepikiran itu. Coba kita combine ide tentang sholat, psikologi, mental health, dan juga isu hari ini. Isu tentang problem depresi yang kayak gitu. Ada orang yang secara individu, yuk sholat yuk, insya Allah hati tenang loh. Itu verbal, individual, seorang da'i. Tapi ada yang lebih advance. Coba bidang-bidang yang tadi saya sebutkan, itu combine dalam sebuah project. Bagaimana mempresentasikan sholat, praying as a mental health solution. Masya Allah.
Ada riset psikologinya, bagaimana efek gerakan berdiri secara fisiologis, gerakan ruku 90 derajat secara fisiologis, bagaimana melancarkan peredaran darah, sendi-sendi, dan efek sendi, efek fisik itu berpengaruh pada mental, berpengaruh pada kejiwaan, bagaimana efek sujud, aliran darah kepada otak itu berpengaruh pada ketenangan. Dan apa ketenangan itu? Faktor ketenangan yang efek ketenangan pada decision making. Bagaimana sholat melatih kedisiplinan. Kedisiplinan itu berpengaruh pada tentang manajemen waktu, produktivitas pekerjaan. Bagaimana orang mempresentasikan sholat dengan cara seperti itu, dengan menghadirkan berbagai spesialis ya, di-combine dalam sebuah proyek presentasi, ada videonya, bahkan ada simulasinya, mungkin ada pameran, gallery of praying. Itu kan bisa. Exhibition, praying exhibition. Untuk pertama kalinya mempresentasikan sholat dengan berbagai aspek, dengan hologram, infografis, dengan ada musiknya. Nah, musik tuh masuk tuh, musik klasiknya gitu kan. Kan nggak bisa sepi gitu, nggak asik banget gitu masuk museum sepi. Ada infografisnya, ada cahayanya. Coba jawab status cahayanya, status lampunya haram nggak kayak gitu? Penataan lampu dengan instrumental haram nggak kayak gitu? Coba untuk menjelaskan tentang manfaat sholat. Esensinya adalah orang paham, tapi kan kita nggak perlu kayak gitu juga. Ya efeknya kecil. Hanya dengan verbal. Bikin galeri yang datang 1.000 orang per hari turis, yang ateis pun datang. Oh iya ya, I don't believe in Islam but I think praying is good. Mungkin mulai dari situ. Yes, this is the answer for my problem. Bisa jadi orang mikir kayak gitu kan. Dari itu saya baru ngarang tadi gitu tentang salat. Gimana kalau kita ngomongin tentang bagaimana efek puasa? Udah banyak yang ngomong tentang efek puasa, tapi gimana cara kita menyampaikan ide-ide yang brilian itu memang satu PR dari umat Islam. Ide brilian, isi yang berkualitas, kita tuh yakin karena Quran itu benar. Tapi how to deliver it? Mereka mendelivernya itu dengan canggih. Bahkan ide ateisme dideliver itu dengan luar biasa. Ide LGBT dideliver dengan global campaign. Lalu kita ingin menyampaikan ide Tuhan dengan niat baik saja. Itu ironi sih menurut saya. Ya kan, terkait riset mengenai mental health dan tadi mindfulness ya. Jadi sebenarnya ada salah satu tugas saya di waktu S2 itu tentang itu juga. Jadi banyak riset yang mengkombinasikan antara praktik yang Hindu atau Buddha ya, yang mindfulness. Jadi jadi itu bahkan udah ada risetnya. Dan setahu saya yang berkaitan riset mengenai sholat dan mindfulness itu belum ada gitu. Padahal kan itu sebaik-baiknya self healing ya sholat ya. Apalagi sehari itu 5 kali gitu. Itu menarik juga sih Kang untuk di riset lebih dalam. Ya, itu your challenge. Itu Vishen Lakhiani itu nulis buku, dia trainer besar lah ya. Orang Malaysia di Amerika, bikin lembaga namanya Mind Valley. Dia bikin buku judulnya Buddha Bedes. Lalu juga dia banyak mempopulerkan tentang meditasi. Lalu dia combine dengan ilmu tentang gelombang otak. Bagaimana kita sampai pada gelombang otak tertentu dari beta ke alfa, kalau bisa ke delta, ke theta untuk sampai ke titik yang paling tenang, sehingga kita bisa dapat inspirasi terdalam dari pengalaman, akumulasi pengalaman kita ketika kita dalam kondisi tenang. Nah, orang bisa ngomong kayak gitu dan bestseller bukunya gitu kan, with a good delivery. Lalu kita ngomongin sholat, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sholat itu penting masuk surga gitu. Gak nyambung narasinya gitu. Orang butuh solusi atas masalah hidup mereka. Kita punya keyakinan, disebutnya keyakinan epistemologi kan. Secara epistemologi kita yakin bahwa Quran ada bukti, nggak ada bukti pasti benar, kita yakin. Coba kalau diteliti pasti terbukti gitu. Nah, penelitiannya sekarang kata Siti udah banyak juga tentang sholat sebagai sarana healing. Tinggal bagaimana kita mengkomunikasikan. Dan mengkomunikasikan itu bukan individual, itu teamwork, kerja dakwah. Nah sekarang memang tantangannya adalah kita perlu mulai meluaskan makna dakwah itu bukan ceramah, majelis taklim dan bikin pengajian. Makna dakwah itu adalah bikin project. Dengan project ini orang makin tahu tentang keagungan Islam. Bukan mengislamkan orang. Karena orang masuk Islam itu adalah efek dari effort manusia dan juga ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan di situ.
Tapi kita benar-benar dengan profesional, perform terbaik menampilkan. Itu baru sholatnya. Aspek yang lain kan banyak. Aspek tentang bagaimana konsep Islam hubungan antara orang tua dan anak. Birrul walidain. Satu poin yang sejak SD kita dengar. Terutama kita sering dengar kalau ibu kita marah kan. Ayo birrul walidain lu gitu. Tapi itu konsep hilang kan sekarang di peradaban barat. Anak cuek, apatis dengan orang tuanya nggak peduli dengan anak-anaknya. Lalu dengan konsep individualisme yang ada di barat, akhirnya sekarang mereka sedang merasakan krisisnya, sedang merasakan solitude, ya, kesendirian. Mereka butuh social engagement, yang mereka dapatkan social engagementnya, scrolling. Itu kan alternatif. Siapa yang untung? Mereka yang untung. Mereka punya masalah, dipenuhi masalahnya dengan sosial paracetamol gitu. Pereda rasa sakit sementara aja gitu. Pereda rasa sakit tapi sementara. Yang substansial kan nggak ditawarkan gitu. Orang bisa menghilangkan kejenuhannya sehari-hari. Kamu ke kosan sendiri kan, ini jomblo nih. Ngomong jomblo nih. Masih jomblo kan? Jomblo alias single ya. Orang pulang dari karir di London gitu. Dengan hiruk pikuk modernitas, pulang habis riset, ke kosan sendirian ya, sendirian sepi. Siapa yang menemani kita? Feed. Itu adalah solusi, walaupun sementara dan merusak kadang-kadang. Lalu kita punya alternatif bahwa ikatan kekeluargaan, komunikasi dengan orang tua, silaturahim itu tradisi kita semua. Kenapa tradisi ini tidak kita ekspor sebagai satu solusi bagi umat manusia? Tentu cara kita mengkomunikasikan solusi ini bukan dengan ceramah, ya enggak. Birrul walidain kita ubah namanya tentang misalnya paternal bonding misalnya, atau the new family lifestyle, apa misalnya family man as a new gentleman misalnya. Itu kan campaign. Sampai ada orang bikin campaign apa, black is a new red is the new black gitu. Ikan apa gitu saya pernah lihat itu kan kontradiktif secara konsep. Balenciaga baru melunching tas sampah termahal di dunia, $1.700 tempat sampah gitu kan. Ada yang solasi itu, solatif itu kan, gelang gitu kan. Itu gimana, medas itu nggak ada batasnya. Tapi maksud saya gini, poinnya adalah campaign dan juga marketing dan cara orang menawarkan produk finansial, produk yang namanya komersil bisa all out itu gitu. Tapi dalam konsep kita yang punya produk yang amazing, the best from God, lalu kita masih sangat elementer menawarkannya. Ketika kita masuk ke minimal gini lah, video ini saya ingin membuka pikiran kita semua, mulai terbuka mindsetnya bahwa oke, I will perform. Saya akan menampilkan dakwah dengan cara terbaik. Nanti ide-ide brilian akan keluar sendiri. Yang tadi saya bilang soal-soal kan cuma contoh aja. Ketika ngomong tadi birrul walidain menjadi sebuah new brand, new campaign tentang the new gentleman, the new professional is someone who love their parents. Ada satu kalimat dari The Godfather, tau nggak? Film The Godfather itu ada, dia bilang ke anaknya gini, do you spend your time with your wife, katanya. Anaknya ini tukang main perempuan gitu kan. Bapaknya tahu, dia lagi mengkritisi, the man who doesn't spend time with their family cannot be real gentleman, katanya. Itu kutipan itu, Anda lihat aja kutipan tentang itu di internet dari film The Godfather. Itu jadi satu kebanggaan bahwa nih, the real man adalah orang yang menghabiskan waktu dengan keluarga. Dari sebuah film dari Mario Puzo, dari novel gitu. Kita ibaratnya berserahkan value kayak gitu. Satu diambil itu bisa jadi global campaign. Nah, itu yang saya maksud. Islam sebagai solusi ketika kita menampilkan menjadi solusi umat manusia atas krisis yang mereka hadapi. Kalau mau dieksplor banyak loh. Itu. Terima kasih, Ustaz. Oke, sobat-sobat, kita senang kedatangan intelektual muda ini. Hanya videonya harus diakhiri karena kita sudah sangat kedinginan. Insya Allah kita akan diskusi dalam video-video berikutnya di Edinburgh, di London atau dimanapun dalam serial The Mindset. Tetap dalam YouTube channelnya, insya Allah
kita akan berbagi tentang gagasan-gagasan inspiratif bagi sobat-sobat semua. Terima kasih. Saya Muhammad Alfandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya. Ya, kasih juga, Seth. Selamat berasa.